Hari-hari yang membosankan. Bangun sendiri, hidup ngejomblo. Berita juga makin gak jelas dari hari ke hari. Ya Tuhan, kalau gue bisa balik ke masa lalu, gue mau jadi orang yang benar. Gue mau ngerubah hidup gue dari awal lagi. Ya, mati dah gue. Semoga kisekai, semoga kisekai, semoga kisekai. Hey, you. You're finally awake. Oh, hell no! Fuck! Damn, gak kerasa udah Mei aja. Dan ya, seperti yang kalian tahu bahwa keadaan sekarang ini masih belum ada perubahan. Dan ya, I guess we could easily say that 2021 is basically 2020 second season, The Rising of Zenda Empire. Enough with that. Kali ini gue di sini mau ngebahas masalah drama. Oke, kalau gue tanya sekarang, siapa sih yang gak suka sama drama? Everybody loves drama. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan bahkan keluarga lo. Karena memang kalau boleh jujur, hidup tanpa drama itu ya hampa aja. Hampa terasa hidupku tanpa drama. Anjay nyanyi. Anyway, gue di sini bukan mau curhat masalah hidup siapa-siapa, tapi gue di sini tentunya untuk membahas masalah anime. Dan ya, mungkin dari sedikit briefing di atas, kalian pasti udah tahu kalau gue mau ngebahas anime yang bergenre drama. Oke, ada satu hal yang harus gue kasih tahu ke kalian. Kalau gue memang terkadang nonton anime yang bergenre drama. Secara gue merupakan salah satu manusia plus 62 yang besar dengan drama-drama RCTI dan SCTV yang pada saat itu sedang berada pada puncaknya. Ya, bisa gue sebut sebagai The Golden Age of Sinetron. Dan ya, karena hal tersebut, sampai sekarang gue masih suka nonton anime yang bergenre drama. Karena ada suatu hal tentang drama yang entah kenapa selalu bisa bikin gue terpaku di depan laptop or Android gue selama berjam-jam. Dan bahkan setia buat nunggu episodenya keluar tiap minggu cuma buat digantungin tiap episodenya. Anyway, drama. Ya, bagi kalian para pengamat anime yang senang banget ngamatin situs-situs yang berisikan informasi tentang anime-anime, seperti Live Chart dan Anichart, maka seharusnya kalian tahu kalau di musim ini ada sekitar 7 anime yang bergenrekan drama. Dan dari ke-7 anime tersebut, gue mau ngebahas salah satu anime yang menurut gue sangat fantastik dalam segi konsep dan ceritanya. Anime tersebut merupakan Tokyo Revengers. Why are those things showed up over here? Can anyone change it please? Spoiler alert, seperti biasa video ini mengandung spoiler-spoiler ringan yang mungkin bisa mengganggu kalian para penonton anime yang belum nonton semua episodenya. Dan terutama untuk kalian yang penunggu batch yang selalu berusaha bersabar dalam menghadapi teror-teror sang tukang spoiler. Kayak gua. Jadi kalau kalian termasuk dalam kedua kategori tersebut, alangkah baiknya kalau kalian nonton dulu animenya sekarang daripada kalian nyesel nantinya. Anyway, without further ado, let's get on with the review. Mungkin di sini ada beberapa orang yang belum tahu apa itu Tokyo Revengers. Ya mungkin dikarenakan terlalu fokus sama Sayulon. That's bad. Oh no. Udah kerat kali ini channel. Anyway, bagi kalian yang nggak tahu apa itu Tokyo Revengers. Oi. これってどういう意味だ?すいませんでした。おいやめろ。なんでこんなことがここにいるんだ?もういい加減にしてすぐ帰るって言ってんでしょ。喧嘩を出んのか?すいませんでした。やんのやめろか?って。 Sorry about that. Anyway, bagi kalian yang belum tahu tentang Tokyo Revengers, gue bakal memberikan sedikit pengetahuan yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan hidup kalian. But at least you guys get culture. Anyway, Tokyo Revengers merupakan sebuah anime bergenre action, drama supernatural yang tayang di musim ini. That's right. That's Spring 2021 for you if you're watching this in the future. Yang merupakan sebuah adaptasi dari manga yang berjudul Tokyo Naziri Revengers. What? What do you call these things again? Oh, so apparently it's called manji. Like Anji Manji? Manga tersebut merupakan sebuah karya yang dikarang oleh Wakui Keng atau Ken Wakui, whichever you prefer, yang diterbitkan oleh Shonen Jump dan sudah memiliki 17 volume, serta masih terus terbit hingga sekarang, yang dimana akan dibuat juga dalam bentuk live action. I'm not sure if I ever gonna touch that. No, I guess not. Yeah. Kalau misalkan kalian dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Mungkin beberapa dari kalian mau mencoba untuk scroll di tempat lain.
Atau mungkin mau belajar lebih giat untuk menghadapin ulangan-ulangan, atau bahkan kalian mau nyoba ngerasain gimana rasanya jadi preman sekolah. Mungkin kalau gue beri pertanyaan seperti itu, maka jawabannya juga cukup banyak dan beragam. Secara pertanyaan tersebut memiliki cakupan yang sangat luas. Tapi apa pernah terlintas dalam pikiran kalian untuk menyelamatkan seseorang yang sudah pernah ninggalin kalian hanya karena masalah sepele? Well, if you never think about it, then that's fine, but that's what Takemichi thinks to do. Tokyo Revengers bercerita tentang seorang laki-laki berumur 26 tahun yang bernama Takemichi, yang bekerja sebagai pelayan di sebuah toko rental DVD. Di suatu hari, Takemichi mendengar berita di mana telah terjadi sebuah kecelakaan, yang dimana kecelakaan tersebut disebabkan oleh geng terburuk dalam sejarah, yang juga merenggut nyawa mantannya yang bernama Tachibana Hinata, satu-satunya perempuan yang pernah menjadi pacarnya Takemichi sewaktu zaman SMP. Beberapa hari kemudian, Takemichi didorong dari peron kereta di saat ia ingin kembali ke kontrakannya, oleh seseorang yang nggak ditunjukin sama sekali batang hidungnya. Hingga akhirnya Takemichi pun tertabrak kereta. Akan tetapi sebelum ia tertabrak kereta, ia sempat memikirkan mantannya tersebut yang membuatnya kembali ke masa lalu. Lebih tepatnya 12 tahun sebelum ia tertabrak kereta. Sejak saat itu, Takemichi berjanji kepada dirinya sendiri untuk mencari tahu dan mencegah penyebab mengapa Tachibana Hinata atau mantannya bisa terbunuh di masa depan. Sebenarnya kalau gue perhatiin cerita dari Tokyo Revengers ini sedikit mirip dengan salah satu anime yang tayang di winter tahun 2016, yang dimana sempat memberikan gue segumpal harapan yang pada akhirnya justru menjatuhkan harapan gue hingga hancur lebur. Akan tetapi setelah gue perhatiin sekarang, ternyata tahun-tahun tersebut merupakan tahun-tahun dimana banyak anime-anime yang bagus, tetapi senang untuk menjatuhkan harapan para penonton. Oh iya, anime tersebut merupakan Boku Dake ga Inaimachi, atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan judul Erased. Entah kenapa sampai sekarang gue masih bingung kenapa official translation dari judulnya bisa jadi Erased. Dasar Jepun. Walaupun begitu, ada beberapa orang yang udah baca manganya dan berkata kalau Tokyo Revengers ini bakal jadi anime yang bagus dan menjanjikan. Dan ya harus gue akui bahwa memang sejauh ini anime ini bisa memberikan rasa candu yang ngebuat gue rela buat nggak nonton anime yang lain supaya cerita dari anime ini bisa gue cerna sepenuhnya. Dan bisa memberikan titik terang dari semua pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam anime tersebut. Dan gue berusaha untuk nggak baca manganya sama sekali supaya gue bisa tetap menerka-nerka apa yang akan terjadi di episode berikutnya. But, thanks to my weak ass self, tanpa sengaja gue ngeliat spoiler di feed IG gue dan ya, tanpa disadari gue malah buka manganya loh dan akhirnya sadar kalau gue udah ngebaca manganya sampai chapter 204. Why did I do that again? Namun oleh karena hal tersebut, gue menjadi yakin dan setuju dengan para pembaca manga yang lain, dan gue kasih tahu ke kalian kalau memang anime Tokyo Revengers ini akan menjadi sebuah anime yang benar-benar menjanjikan. Kalau, nah di sini ada kalaunya. Anime ini akan benar-benar menjadi anime yang sangat menjanjikan kalau di kedepannya studio yang menggarap Tokyo Revengers ini tidak berpikir untuk merubahnya menjadi anime original. Anyway, sejauh ini anime Tokyo Revengers ini masih sangat menjanjikan sekali dan gua masih menaruh harapan yang besar terhadap studio Leiden Films. Dan dari semua episode yang udah gua tonton dari episode 1 sampai sekarang, tidak ada perubahan alur cerita dari sumbernya. Hanya saja ada satu scene yang membuat gue sedikit heran, yang dimana dalam scene tersebut terdapat cahaya ilahi yang entah kenapa sepertinya menutupi sesuatu yang berbahaya. Dan setelah gue baca ulang lagi manganya, gue baru sadar apa yang disembunyikan oleh cahaya ilahi tersebut. Bagi kalian para pembaca manga, maka seharusnya kalian udah tahu apa yang gue maksud. Akan tetapi bagi kalian yang hanya nonton animenya di situs-situs seperti Otaku Desu, Samehadaku, atau Onoboy, mungkin kalian akan sedikit bingung. Oleh karena itu, gue sarankan kalian untuk nonton penjelasannya yang diberikan oleh Muse Indonesia di channel Muse Indonesia. #bukan sponsor. Dan berhubung anime ini merupakan anime yang menurut gue sangat bagus, jadi gue himbau bagi kalian yang udah baca manganya untuk jangan nge-spoilin apa yang terjadi dalam manga tersebut kepada para anime watchers only, supaya nggak baperan. Jadi tahan aja dulu, nanti ada waktunya. But no, seriously, don't spoil it. Let all the AWO watch the show peacefully. Sup Weebs, apa kabar semuanya? I hope you all doing good today. Mungkin di sesi akhir kali ini nggak banyak yang bisa gue bicarakan selain gue sangat menyukai anime Tokyo Revengers ini. Bukan hanya dari segi konsepnya, tetapi dari art style-nya juga yang menurut gue cukup menarik. Tapi ya sepertinya mulai sekarang gue harus menerima kalau kedepannya bakal ada banyak scene yang disensor, kayak yang terjadi di episode 5. Kecuali gue menemukan situs streaming yang nyediain versi unsensornya di kemudian hari. Anyway, terima kasih banyak yang udah nonton video review kali ini. Dan ya, kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan juga subscribe buat dapetin video lainnya seputar anime dan manga. Dan ya, kalau bisa, share video ini ke teman kalian yang tertarik untuk nonton Tokyo Revengers ini. Dan seperti biasa, kalau kalian punya saran anime yang mau gua review, atau bahkan kalian punya pendapat lain tentang anime Tokyo Revengers, kalian boleh taruh di kolom komentar.
Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu berlisensi, and I'm out from my spot. See ya.